Kenapa ya jajanan SD itu rasanya enak-enak bikin kita kayak ketagihan gitu ya kan? Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku Ratri Oktaviani mau bikin salah satu jajanan SD. Ini tuh biasanya disebutnya dengan odeng KW. Rasanya enak banget. Yuk langsung aja kita buat. Pertama-tama siapin dulu mangkuk dan masukkan 100 gram tepung terigu. Aku pakai protein sedang. Kemudian ada 100 gram tepung tapioka. Dan ada 1 batang daun bawang yang sudah diiris tipis-tipis. Untuk seasoningnya ada garam, kaldu bubuk, lada bubuk, dan bawang putih. Semuanya sudah aku tulis takarannya di layar. Tambahkan juga dengan 1 butir telur. Kemudian ada 300 ml air kita masukkan secara bertahap. Dan ini diaduk dulu sampai semua tepungnya larut, tidak ada lagi yang bergumpal. Supaya prosesnya lebih mudah, kita mengaduknya menggunakan whisker seperti ini. Nah, dirasa tepungnya sudah larut semua, tidak ada lagi yang bergumpal atau bergerindil, masukkan sisa airnya. Dan diaduk lagi supaya semuanya menyatu dan menjadi suatu adonan. Yang konsistensinya kurang lebih nanti itu seperti ini teman-teman. Jadi dia memang kental tapi agak cair. Gimana tuh? Pokoknya seperti yang teman-teman lihat di video ya. Oke, adonannya sudah ready. Sekarang kita siapkan teflon. Di sini aku untuk teflonnya pakai diameter 22 cm, boleh juga pakai yang 20 cm ya. Dan teflonnya tadi aku olesi sedikit dengan minyak secara merata. Lalu sebelum menuang, pastikan teman-teman mengaduk dulu adonannya, dan kalau sudah ambil 1 centong kemudian dituang di atas teflon dengan cara melingkar seperti ini. Nah, kalau misalnya ada yang bolong tinggal ditambahin lagi dengan adonannya. Kemudian kita masak dengan api sedang cenderung kecil sampai dia nanti terkelupas dari teflon. Nah, kalau digoyang-goyangkan seperti ini bisa terlepas, artinya dia sudah matang ya teman-teman. Aku ulangin sekali lagi, kita aduk dulu adonannya sebelum menuang. Ambil 1 centong, kemudian tuangkan adonan ke atas teflon dengan cara seperti ini. Nah, kita bisa tambahkan adonan lagi kalau misalnya bentuknya belum sempurna seperti ini ya teman-teman. Pokoknya fleksibel banget, cara bikinnya juga nggak ribet ya. Kita tinggal masak sampai nanti kulitnya ini matang dan bisa terlepas dari teflonnya. Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Ini aku tiriskan dulu supaya bagian bawahnya bisa terkena angin dan tidak lembab ya. Kalau sudah, tinggal kita pindahkan ke atas talenan seperti ini. Kita akan belah menjadi 2 bagian. Kita potong bagian tengahnya hingga menjadi 2 sama rata ya teman-teman. Kemudian ambil 1 lembar yang bagian kiri dan dilipat seperti ini. Untuk besaran lipatannya nanti disesuaikan aja dengan selera teman-teman. Dan aku juga pakai tusuk sate. Ini aku pakai yang tusukan cilok. Bedanya dengan tusukan sate, size-nya lebih pendek ya teman-teman. Jadi aku rasa ini cocok banget digunakan untuk tusukan odeng KW ini. Nah, tinggal kita lipat-lipat aja, ditusuk di bagian tengahnya hingga membentuk seperti yang teman-teman lihat di video. Terus kita tinggal tarik-tarik aja ke bawah sampai nanti bentuknya sesuai dengan yang kita inginkan. Cantik banget dan ini tuh simple banget cara bikinnya. Pasti teman-teman bisa kan? Masih bingung? Ayo kita ulangin sekali lagi. Kita balik dulu ya ini adonan kulitnya, kemudian kita lipat-lipat menjadi seperti yang teman-teman lihat di video. Kenapa sih harus dibalik? Nah, itu supaya nanti daun bawangnya bisa lebih terlihat ya teman-teman, jadi nanti tampilannya bisa lebih cantik. Terus tinggal kita tusukkan aja menggunakan tusukan cilok seperti ini, tinggal disusun seperti yang teman-teman lihat di video, terus ditarik-tarik ke bawah sampai posisinya benar-benar persis mirip sama odeng gitu. Gampang kan teman-teman? Nah, ini semuanya udah jadi, hasilnya segini banyaknya. Dari satu resep dengan diameter teflon 22 cm, aku mendapatkan hasil 26 tusuk odeng KW-nya ya teman-teman. Nah, untuk menggorengnya, pecahkan 2 butir telur ditambahkan dengan sedikit kaldu bubuk, dikocok lepas seperti ini. Kalau sudah, tinggal kita ambil aja odeng KW-nya dan lumuri seluruh bagian odengnya dengan menggunakan telur kocoknya seperti ini teman-teman. Proses ini boleh diulangin sekali maupun 2 kali atau sesuai dengan selera ya teman-teman. Semakin tebal telurnya akan terasa lebih enak. Dan kalau sudah, tinggal kita masukkan aja ke minyak yang sudah kita panaskan. Aku pakai api sedang. Lanjut aja digoreng hingga matang di kedua sisinya. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya bisa merata ya teman-teman.
Kalau dirasa sudah matang sempurna seperti ini, warnanya cantik, golden brown, tinggal kita angkat dan kita tiriskan. Lalu lanjutkan hingga semuanya selesai. Dan udah deh jadi, ini dia hasilnya teman-teman, odeng KW yang rasanya enak, terus bagian luarnya crispy. Nah, supaya rasanya lebih mantap, di sini aku sudah siapkan saus cocolan. Ini aku bikin dari saus ekstra pedas yang aku larutkan dengan air panas, kurang lebih perbandingannya 2:1 antara saus dan juga air panasnya ya. Tinggal dicocol-cocol seperti ini, rasanya Masya Allah mantep banget, enak teman-teman, apalagi pedes dari sausnya ini nampol banget, makan satu aja dijamin nggak cukup. Nah, kalau misalnya untuk ide jualan, teman-teman bisa menggunakan mika sosis panjang seperti ini. Ini contohnya aku isi dengan 2 pieces odeng KW-nya, kemudian tinggal disiram aja dengan saus cocolannya. Dijamin laris manis, semuanya suka, pasti bikin nambah lagi dan lagi. Bagian luarnya crispy, tapi bagian dalamnya tetap lembut, enak banget, gurih, terus dicampur dengan saus cocolan yang rasanya pedes. Aduh, ini rasanya mantap banget. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye.